Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi bersama sahabat baik saya, Brother Ryan Welber. Siap. Halo Pak Chandra. Halo, narasumber kesukaan kalian, khususnya kalau kita bicara soal Forex, ya kan? Siap. Dan dalam acara kita, Success Before 30 Level Up Podcast, yang diadakan di tempat Hello Life, Power by V-Office. Oke, Bro Ryan, kita kayaknya sering ketemu ini karena rupanya sahabat SB30 menyukai Anda sekarang. Wah, luar biasa. Thank you. Sudah ditonton ratusan ribu view karena ternyata semua itu ngomong, waduh Pak Ryan kompeten. Wah, Pak Ryan edukasinya jelas, mantap dan semua mendapatkan edukasi yang benar, lengkap dengan kebenaran maupun kontroversinya. Siap, harus seperti itu. Tentang Forex jadi karena di channel kami sepakat untuk selalu mengedukasi. Setuju, Pak. Bukan cuman membombardir, heboh-hebohan, tapi ujung-ujungnya duit kamu dimakan. Iya, siap. Betul ya? Setuju. Nah, sekarang pagi hari ini saya itu pengen ngebahas yang lagi heboh di dunia pertradingan Indonesia. Iya. Yaitu ditutupnya banyak robot-robot trading. Iya. Itu kan banyak yang dimakan itu duitnya. Kembali lagi, kayak judul-judul yang lalu, mengapa orang bunuh diri karena Forex. Siap. Kenapa orang gagal karena Forex. Lagi-lagi sekarang nama Forex hancur lagi. Tercoreng lagi. Karena pelaku-pelaku yang membuat robot-robot apa itu saya nggak ngerti. Nah, jadi kita akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Nah, brother, coba dijelasin sih, robot trading itu apa sih sebetulnya? Ya, jadi robot trading itu yang hari ini banyak digunakan adalah ada satu sistem yang kita cuma tinggal depositin uang kita. Lalu sistem ini secara pandainya, tanda kutip, melakukan keputusan jual dan beli. Beli dan jual dan beli, kan kalau Forex tuh bisa beli dulu jual kemudian, jual dulu beli kemudian ya. Itu secara mandiri. Dia ngatur duitnya harus dipakai berapa, harus kapan dijualnya, kapan dalam keadaan untung dan rugi ya. Selalu mengatakan bahwa robot ini pintar sehingga lebih banyak untungnya daripada ruginya. Nah, tujuannya orang itu bikin robot itu apa? Jadi supaya menghindari human error atau apa? Betul. Jadi gini, sebenarnya kalau kita belajar dari yang namanya trading ya, Pak Chandra ya, dan juga teman-teman semua, bahwa trading itu ada yang paling manual itu adalah kita pencet beli dan jual sendiri. Iya kan, itu paling manual. Itu pakai manual dan kesadaran kita sendiri. Betul. Yang kedua adalah setelah kita mau mencet beli dan jual, kan kadang-kadang kita mikir ya, kenapa saya mau beli di sini, kenapa saya mau jual di sini, pasti akan ada suatu alasan. Kadang-kadang juga bisa pakai feeling. Nah, disitulah kita mulai yang namanya agak spekulasi, pakai feeling. Tapi ada orang suka bilang tuh kalau di dalam dunia trading namanya analisis teknikal. Lihat-lihat grafik. Nah, grafik itu kita tempel-tempel nih sebuah rumus-rumus tertentu. Itu sebenarnya robot level 1, Pak Chandra. Oh, gitu. Level 1 kenapa? Kalau kita tampelin rumus, berarti kan rumus itu udah dihitungin dong. Sehingga muncul, ini kisarannya. Jadi kapan sell, kapan buy gitu. Iya, nah itu selanjutnya tuh setelah dia ada indikatornya, dia kasih tanda panah beli, tanda panah jual. Jadi pertama itu beli dan jual tanpa apapun, benar-benar mikir yang baik dan benar untuk kapan beli dan jual. Yang kedua, dia tempelin sebuah rumus ditampilkan di layar dia, itu udah mulai robot dong. Yang ketiga adalah dia kasih tahu nih kalau kisaran sudah di atas begini tolong warnain merah. Nah, jadi ada kisaran jualnya atau kisaran belinya. Itu udah level 3. Level 4 dia bilang, repot juga ya. Saya masih pencet beli dan jual sendiri. Gimana kalau udah muncul warna merah artinya jualin? Auto jual. Betul. Kalau udah muncul biru tolong beliin. Nah, sekarang level selanjutnya adalah karena dia beranggapan bahwa sistem dia bagus ini, dia tawarin ke orang lain. Kamu pakai sistem saya aja, kamu nggak ngerti trading kan? Ya kamu pakai sistem saya nih, udah terbukti versi saya. Beli dan jualnya bagus. Nah, saya mau nanya, robot trading ini mulai mulai booming itu kapan? Sebenarnya kalau mau bicara di dunia industri Forex, pertama mulai tenar dari yang namanya trading dengan menggunakan robot itu setelah adanya MetaTrader 4.
Itu kapan? MetaTrader 4 itu tahun 2005 di launching. Oh, Jadi, dari Indonesia? Bukan. MetaTrader 4 itu adalah sebuah platform yang hampir dapat kita katakan semua forex broker itu menggunakan sistem yang sama, itu MetaTrader. Nah, di MetaTrader ini memungkinkan kita memasukkan rumus-rumus kita sendiri, mengotomatisasi rumus-rumus kita sendiri. Suka-suka kita lah. Betul. Jadi berkembang sudah boleh dibilang, kalau orang bilang hari ini gandrung robotnya udah dari dulu udah ada dari 2005. Saya juga udah belajar sekitar 2006-2007. Oh. Jadi bukan suatu itu kan baru. berarti masih awal-awal bro terjun di dunia investasi itu kan. Ya, kembali lagi saya seperti yang saya cerita dulu. Saya pikir bahwa ada sebuah rumus hebat yang bisa mengalahkan pasar. Dan saya nggak punya waktu untuk ngelihat pasar 24 jam dalam satu hari. Dan kan keunggulan forex itu kan 24 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Artinya kan bahkan akan banyak sekali momen yang saya lewatkan. Ya kan? Jadi saya memasang robot lah. Di mana saya percaya bahwa ada suatu rumus paling sakti di dunia yang tidak terkalahkan karena buah pemikiran orang yang jago sekali dimasukkan menjadi sebuah robot. Loh, padahal yang ciptaan robot kan juga manusia. Nah, kita lanjut nih ya. Yang namanya robot itu kan sekarang bukan robot aja nih. Robot yang belajar sendiri, kecerdasan buatan. Nah, jadi gandrung balik lagi sekarang karena dulu kan robot itu kan diciptakan manusia, robot itu bodoh, disuruh sesuatu, robot itu nurut aja, dia kan nggak punya hati. Dalam keadaan rugi pun dia tetap lakukan buy dan sell terus, karena namanya robot kan perintah saja kan. Perintah aja. Sekarang itu mulai tinggal settingannya kayak gimana. Betul, sekarang itu robotnya berkembang dengan digadang-gadang robotnya bisa belajar dari pasar sendiri. Namanya adalah artificial intelligence. Jadi kelihatannya tambah pinter gitu. Kelihatannya keren gitu. Sehingga dijual dengan bisa jebol algoritma gitu. Betul. Jadi sekarang itu bukan dijual hanya robot, tapi robot kecerdasan buatan. Jadi jualannya makin mantep nih yang sekarang. Ya, tapi, memang ya gitulah. Iya. Yang saya pengen cerita adalah nggak salah. Karena apa? Kecerdasan buatan itu berdasarkan artificial intelligence kalau kita belajar 92% success rate-nya, Pak. 92%. 92%. Baru itu disebut sebagai success rate dalam kecerdasan buatan. Wah, ini kalau negara bangkrut bisa jadi solusi dong. Nah, makanya. Nah, cuma saya mesti bilang begini. Kita sama-sama tahu, kecerdasan buatan itu yang digunakan, semakin banyak digunakan akan semakin bagus. Dan salah satu contoh kesuksesan penggunaan kecerdasan buatan itu adalah Google Maps. Yes. Iya, nah Google Maps itu kan bukan ada operatornya ada di Amerika untuk mencetin rute jalan kita kan. Dia melihat kepadatan. Dan karena begitu banyak yang menggunakan, jadi bisa memberikan saran. Pak Chandra pakai Google Maps pernah juga? Oh ya, setiap hari. Pernah error? Pernah. Saya juga pernah error. Ya. Nah, artinya adalah gimana tuh dengan yang sudah canggih kayak Google Maps aja, dengan data yang begitu banyak, ternyata error. Saya nggak lupa tuh, saya pernah pergi ke Bali pakai Google Maps. Itu tanjakan turun yang tangga, Pak, disuruh laju terus. Nah, itu kan berarti kan ibaratnya apa nasibnya kalau itu dibawa ke dalam industri keuangan di forex dan tanjakan lagi turun ke bawah, dia lagi harus tetap maju. Oh gitu. Berarti kan bisa rugi juga. Bisa ada, kalau istilahnya human error, ini berarti robot error gitu. Robotnya error. Itu ada, karena 90%. Jadi analoginya Google Map ya? Google Maps. Jadi kalau ada orang yang bilang Google Maps, kalau yang namanya kecerdasan buatan, robot forex saya ini maha sakti karya seni abadi, misalnya gitu. Oh, ini nggak bisa kalah? Iya. Mungkin, tapi masalahnya yang dipakai oleh kita sama-sama, kita pernah merasakan errornya robot kecerdasan buatan yang ada di handphone kita yang sudah dipastikan dipakai oleh hari ini siapa sih yang nggak pakai Google? Betul. Siapa? Itu masih bisa error loh. Nah, apalagi robot kita yang ada di dalam forex ini. Bukan artinya tidak bisa membantu kita, tapi kalau kita seolah-olah meyakini ini 100% nggak bisa error, di situ keteledoran kita bisa jadi masalah, Pak. Oke. Itu dia. Berarti ini sudah terjawab ya guys, bahwa robot trading itu tetap ciptaan manusia dan tetap masih bisa error. Nah, sekarang ini yang disukai sama netizen ini. Mungkin nggak sih kalau ini kan promosinya robot trading ya. Jadi jualannya para penjual robot ini katanya, lu beli robot gue aja, robot gue ini pinter. Iya. Ya, jadi ini terbukti kamu bisa live tradingnya setiap hari. Dia tahu kapan masuknya.
dia nggak harus trading setiap hari, tapi untungnya bisa 1% per hari, alias 30% per bulan. Iya. Wah gila betul ini. Iya. 360% per tahun. Iya, masuk 1 juta jadi 3.600.000 gitu. Nah, jadi kalau 1 juta. Iya, kalau gitu negara masukin aja utang negara sekian ribu triliun gitu ya. Iya. Masukin aja kalau gitu 2 tahun utang negara lunas gitu ya. Iya, kalau saya punya robot itu saya akan bawa ke Pak Presiden. Nah, iya Pak betul. Presiden ini tolong dipakai sama Bu Sri Mulyani robotnya. Nah, harusnya gitu Saya ya. kasih aja semua ilmunya saya kasih biar membantu negara. Nah, Lumayan. masalahnya masyarakat kita ini dipromosiin gini, robot trading ini bisa beli mobil dalam sebulan. Ini loh buktinya loh, dia pamerin mobilnya di masyarakat. Masyarakat kita yang nonton kan matanya pedes itu. Iya. Gua kerja udah sekian puluh tahun, gaji cuman gini-gini doang, nabung nggak bisa. Iya. Nah ini tetangga gue nggak jelas apa, tiba-tiba beli mobil. Iya. Itu fakta atau hoax sih? Ya oke, begini. Kalau saya sih mau jawab itu hoax, Pak. Kalau saya mau jawab ya, Tapi iklannya keluar loh. tapi kan gini, ada yang paling ngeri ya, Pak ya. Iya. Ada saya ngobrol sama teman saya. Dia bilang gini, andai kan ada 1.000 orang, 1 saja berhasil, berarti ini bukan suatu hal yang bohong. Nah, tapi kan kita berarti cuma 0,1% loh, Pak. Iya. Iya, tapi kalau 0,1% ini dijadikan patokan, Iya. yang 999 korban loh, Pak, jadi hitungannya. Oke, 999 korban ya. Iya, 1 dianggap keberhasilan dan kita mau coba, kita kan nggak bisa. Nah, duitnya 999 setor ke 1 orang. Gitu. Makanya kita juga nggak bisa jawab. Dan masyarakat kita tuh suka gitu loh. Iya, kalau saya bilang gini, Pak. Apalagi modalnya cuma 1 juta doang katanya. Nah, Nah. baik, kita susah Iya, bedakan kan? adalah satu adalah apakah ini adalah real trading. Yang kedua adalah money game. Money game yang berevolusi. Money game yang seolah-olah ada cangkangnya, ada casingnya, yaitu adalah trading. Ya, ini kita susah bagi orang awam. Makanya kalau saya bilang yang namanya otomatisasi, itu lebih baik dijalani dari orang yang sudah mengerti manualnya. Dan saya bisa mengotomatisasi dari cara saya trading, karena saya tahu yang saya mau. Dan masyarakat yang ditawarkan ini kan adalah orang yang awam, tidak mengerti, diperkenalkan pada forex. Betul. Forex itu sudah satu industri yang memiliki risiko lebih daripada membeli saham. Kenapa? Karena once Anda membeli satu posisi forex, Anda sebenarnya sudah berhutang dan sudah menjadikan jaminan atas seluruh saldo kita dalam akun kita. Beda dengan kita beli saham. Nah, itu sampai situ pun belum paham. Sekarang tiba-tiba diajak lari kencang dengan robot. Akhirnya yang paling susah itu adalah dia nggak tahu apa yang terjadi, dia menjalankan saja. Dan ketika error, bagaimana mau ngerti? Orang nggak ngerti error kan nggak pernah bisa bedakan lagi. Nah gini bro, bro kan ngomong orang nggak ngerti. Jadi orang yang biasanya cuma naik motor tiba-tiba naik Ferrari kan. Oh susah tuh. Nah biasanya cuma motor 150 cc sekarang 5000 cc. Iya. Nah akhirnya terjadilah GPS error itu tadi. Iya. Dan 999 setor ke 1 orang itu tadi. Iya. Kan kita tahu bahwa money game atau Ponzi, scheme atau skema Ponzi itu kan sudah menjadi momok bagi di setiap negara berkembang kayak Indonesia ini. Iya. Dan herannya orang Indonesia itu masih suka gitu loh. Iya. Dan selalu cari korban baru. Kalau yang dulu kapok mungkin sama kayak gini ya. Orang itu kalau sholat ke masjid gitu ya, sandalnya dicuri, besok-besok dia curi sandalnya orang gitu loh. Nah iya, jadi membalas dendam. Membalas dendam. Terus dia taruh helmnya hilang, dia ngambil helm orang. Ngambil helm orang lain. Iya. Itu kan nggak bijak gitu loh. Betul. Nah itu yang sering kali terjadi kan, masyarakat kita seperti kayak gitu. Dan akhirnya nggak pernah akan ada beresnya. Iya. Nah pertanyaan saya gue di sini bro, gue tanya. Kenapa sih kok orang Indonesia itu suka dibotek? Apakah kurang edukasi kah atau apa? Dan solusinya itu apa? Nah ini menurut bro gimana? Kalau kan bro ini ada edukasi nih, ya kan, sama Okta ya, ID ya. Okta ID. Nah itu supaya dapat edukasi dan lebih cerdas gitu loh. Gimana pakai Ferrari gitu loh? Iya. Itu harusnya kemana gitu loh bro? Baik, jadi gini, jadi memang kenapa saya juga senang sekali ketika dihubungi Okta ID. Okta.id adalah dari perusahaan forex yang terdaftar dan diawasi oleh Bapepti di Indonesia. Hati-hati, Okta ID dari Okta Investama Berjangka. Dia ingin sekali agar masyarakat ini mau belajar dan jangan sampai kapok dengan yang namanya sebuah instrumen investasi ataupun instrumen derivatif untuk trading. Kenapa penting sekali? Karena
cara berpikir kita ini mengenai keuangan itu masih primitif. Misalnya, oke, saya kalau ada uang, saya akan sisakan atau sisihkan. Level yang paling basic orang mengatakan ya saya akan menginvestasikan uang saya dari sisa uang saya hari ini. Nah, itu udah konsep yang paling salah. Dan di masyarakat kita masih terjadi terus. Ya. Begitu kita berbicara sisa, iya kalau ada disisakan. Pasti habis karena sisa. Biasanya kalau nggak ada minjem. Minjem. Ngutang sama temennya. Nggak dibalikin lagi. Jadi pinjol rame. Oke, terus? Jadi cara berpikirnya itu sudah sampai, dan semakin kita itu tidak tahu, semakin kita itu primitif, maka kita akan kembali ke otak primitif kita. Kita benar-benar cari nikmat, joy sengsara kan. Betul. Nah, begitu kita mengenal dunia investasi keuangan dan bisnis, mana ada yang nggak ada resikonya? Betul. Dijuallah dengan cara yang seolah-olah ini tanpa resiko, Pak. Nah, cara tanpa resiko ini memang menurut saya adalah oknum. Orang yang oknum atau orang pemula yang baru join di tempat ini, tapi tiba-tiba ikutan jualan. Ikutan jualan. Begitu ikutan jualan kan dia sebenarnya tidak orang yang tanpa ilmu itu tadi ya. Betul. Jadi dia sebenarnya satu adalah karena memang udah niatnya jelek datang ke sini. Kalau udah jelek udah pasti ngemplangan. Kan? Yang kedua adalah yang pemula tapi ikut-ikutan jualan. Berarti gini bro, intinya Indonesia ini kan minim literasi keuangan sama kurangnya edukasi keuangan. Jadi kalau apa yang bro kerjakan dengan Okta ini supaya masyarakat Indonesia ini lebih cerdas gitu? Iya, jadi ketika kita jalan sekitar 1,5 tahun terakhir gitu ya, ketika saya pertama kali dihubungi saya bilang, Okta mau nggak, karena sudah terdaftar di Bapepti sebagai broker yang benar-benar terregulasi di Indonesia, kita jalan dengan benar-benar mengedukasi masyarakat. Bukan bombastis. Bukan. Kita bukan titip uang. Oh enggak, jangan. Itu nggak boleh loh. Nggak boleh lagi kan hari ya? Ini memang tidak boleh. Di negara kita itu tidak boleh konsep yang namanya trading forex dengan dititipkan uang, itu nggak ada. Paling ada yang namanya adalah di pasar modal untuk manajer investasi, fund manager gitu. Nah, saya bilang gimana kalau kita benar-benar mengedukasi how to buy, how to sell, how to mitigate the risk. Jadi kenapa? Risiko itu penting sekali. Orang bicara itu kalau di industri forex itu adalah bagaimana caranya mengubah uang yang sangat kecil menjadi uang yang sangat besar dalam waktu yang singkat dan seolah-olah tanpa risiko. Semua orang mau. Kalau itu dilakukan terus-menerus, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena pada satu titik orang itu pasti akan rugi. Jadi gimana bro? Kalau tujuannya kalau mau belajar, nanti linknya saya berikan di kolom deskripsi. Boleh. Oke, yang pertama adalah Anda bisa coba di okta.id. Di okta.id itu adalah orang ketika pertama kali join Pak, dia harus coba virtual trading dulu. Trading tanpa ada resiko. Tapi sama persis dengan ketika kita sudah membuka akun forex dan mensetorkan uang. Jangan naik Ferrari dulu lah ya. Step by step dulu dan ya. Dan ini ibaratnya mobil belajar nih. Mobil belajar. Ya. Dan kalau kursus ada mengemudi. Tabrakan nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena ini adalah virtual. Iya. Setelah itu baru mulai belajar. Jadi pertama adalah dengan cara membuka akun. Yang kedua juga mungkin bisa ikut live trading setiap hari Rabu. Setiap Rabu ya bro. Setiap Rabu kita live trading. Di live trading itu bahkan saya pun dalam keadaan live trading itu dalam keadaan ada yang loss. Saya bilang nggak apa-apa. Coba kita perhatikan ya. Kalau ini loss, apa yang penting? Menurut saya Pak ya, orang itu kalau profit dan loss, tapi dia sudah memperkirakan profit dan lossnya, dia nggak salah loh. Dia sama-sama benar. Kenapa? Kalau profit berarti kan kena atas misalnya, berarti sudah benar, dia sudah merencanakan. Kalau loss dia kena, itu berarti juga benar. Kenapa? Karena sudah direncanakan juga. Kita belajar live trading seperti itu. Pada akhirnya nanti yang kita perlukan itu bukannya selalu untung, tapi kita jadi kenal. Oh, kita ini ternyata sukanya membeli dalam keadaan murah. Karena apa? Karena ada orang lain yang suka membeli dalam keadaan mahal, Pak. Dan ternyata ada orang lain yang nggak suka membeli, sukanya jual dulu, beli kemudian. Dia sebenarnya juga jual mahal, beli dalam keadaan murah. Ada banyak cara. Nah, itu yang perlu kita kuasai. Ya intinya harus belajar lah ya ke sana ya. Iya, ya guys, jadi di bawah ini ada kolom deskripsi. Anda silakan klik link yang ada di bawah. Saya rasa nanti kalau Anda memang benar-benar pengen jadi seorang trader atau pengen belajar pemula, siapa tahu memang nasib Anda di sini ya. Ini saya bukan rekomendasi ya, tapi terserah Anda. Hidup orang atau nasib orang itu kan di mana ya, kita nggak tahu. Kalau Anda memang berminat mengikuti jejak Bro Rian Filbert ya, jadi silakan di kolom deskripsi apa yang harus diketik.
Oke, silahkan coba akses ke okta.id, octa.id, lalu setelah itu register, setelah register cukup username, email dan password, setelah itu langsung dibukakan akun virtual. Oke, dan bisa ngikuti edukasimu setiap Rabu ya? Dan bisa join edukasi setiap hari Rabu. Oke bro, nah ini menarik banget karena konten kita ini kan kali ini kan membahas sedikit tentang kontroversi robot trading nih. Gimana? Nah, mungkin di topik berikutnya ada yang menarik. Saya ini ada ditawarkan, bahkan mereka pakai nama saya, brother. Oh, pakai nama saya, promosi sebagai iklan dan diiklan-iklankan. Lucu banget. Duit 1 juta jadi 10 juta seminggu. Keren. Duit 2 juta jadi 20 juta dalam seminggu. Atas sama Chandra Putra Negara. Ada grup Telegramnya. Padahal kan penipuan semua. Oke. Kapan gua ngomong kayak gitu? Tapi kita akan bahas di konten berikutnya. Ya, jangan lupa ya guys, kalau Anda misalkan ingin, saya selalu berpesan, teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli, jangan mudah emosi, dan kalau enggak Anda goblok terus umur hidup. Inilah kesempatannya supaya Anda lebih cerdas secara keuangan, belajar dari pakarnya, dan beliau juga sudah punya tim 14 orang ya kalau siap. Ya, siap untuk membimbing. Siap. Dari menuntun Anda dari bayi sampai nggak cuma pamer heboh-hebohannya aja, tapi benar-benar dicerdaskan secara keuangan. Untuk topik kali ini sekian dulu, sukses, kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.